Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Tentunya bersama saya Ezer dan di sini ada rekan saya Jocelyn. Ya, dan narasumber kita Ivan. Ya, ada penginjil Ivan. Nah, saudara, kita akan berbicara seputar Yesus dan ular tembaga. Ini sebuah topik yang menarik, bahkan jarang mungkin ya dibahas. Kalau kita bicara tentang Yesus begitu ya, kita identik Yesus dan mujizat, Yesus dan ke-12 murid, Yesus dan Maria begitu Jocelyn ya. Ini Yesus dan ular tembaga begitu. Memang baru ya? Ya, betul. Memangnya ada hubungan apa nih Pak Ivan, Yesus dan ular tembaga? Oke. Ya, yang pasti Yesus dengan ular tembaga tidak hubungannya dengan Yesus makan ular. Iya. Tetapi ada sesuatu kisah di dalamnya yang melatar belakanginya. Tapi sebelum saya menjawabnya, saya ingin mencoba ya antara Pak Ezer ataupun Jocelyn. Pernah nggak sih kita atau Bapak dan Jocelyn pernah mendengar kisah di dalam Alkitab yang berbicara tentang ular tembaga ini? Mungkin boleh Pak Ezer? Iya. Kalau secara spesifik kita bicara ular tembaga, saya agak jarang nih Pak Ivan ya. Tapi kalau ular secara khusus begitu ya, kita lihat di Kejadian ketika Adam dan Hawa ada ular, lalu Musa juga melakukan mujizat itu terkait juga dengan ular begitu. Kalau ular tembaga saya nggak tahu, Jocelyn mungkin pernah dengar. Yang kalau saya pernah dengar ya, mungkin saya bisa salah begitu, tapi satu-satunya di Alkitab mungkin hanya kisah Musa ya. Waktu Musa membuat ular tembaga itu yang saya... Oke, ya. Ya benar ya, waktu itu Musa membuat ular tembaga yang sebenarnya ada latar belakang yang membuat pada akhirnya Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat ular tembaga. Karena waktu itu bangsa Israel dengan seringkali bersungut-sungut. Mereka lapar, mereka haus, mereka bosan dengan makanan yang mereka makan. Dan mereka itu tidak jarang, mereka tuh protes ke Musa ataupun Tuhan. Nah pada suatu ketika disinilah Tuhan murka atas protes yang mereka lakukan. Tuhan murka dengan memerintahkan ular-ular tedung untuk memakut orang Israel. Dan setiap orang yang dipakut itu pasti mati, tidak mungkin selamat. Nah, tetapi biasalah ya manusia kalau sudah dalam kondisi yang itu kan tentu kondisi yang sangat mengerikan, mencekam. Barulah mereka minta ampun, mereka berseru minta tolong ke Musa untuk doa kepada Tuhan supaya ular tedung ini pergi atau istilahnya supaya mereka tidak mati terpakut ular tedung. Nah, disitulah Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan ular tembaga ini di atas tiang. Supaya setiap orang Israel yang terpakut ular itu disuruh diperintahkan untuk melihat ke ular tembaga tersebut dan mereka tidak akan mati. Dan itulah yang terjadi. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan, apa hubungannya kisah Tuhan menyelamatkan orang Israel melalui ular tembaga ini dengan kisah Tuhan Yesus? Kok tampaknya sesuatu yang berbeda, ular dengan Tuhan Yesus? Tapi mari coba kita baca dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Boleh minta tolong Jocelyn membacakannya? Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya. Jadi dahulu tuh kematian tuh melanda orang Israel akibat pagutan ular tedung. Dan satu-satunya cara supaya dapat selamat adalah dengan memandang ular tembaga di tiang yang tinggi. Nah, demikian halnya setiap orang di dunia ini yang juga adalah orang yang ada di dalam ancaman kematian akibat dosa. Nah, setiap orang di dunia ini ada di bawah ancaman hukuman kekal, kebinasaan. Dan satu-satunya jalan keluar untuk dapat selamat adalah dengan percaya kepada Kristus. Meninggikan apa? Meninggikan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi sama halnya ya ular tembaga tadi ditinggikan di atas tiang untuk menyelamatkan orang Israel dalam konteks ketika itu. Dan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, tergantung juga istilahnya di atas tiang, untuk pada akhirnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Pak Eser dan Jocelyn. Iya, iya. Tapi kalau saya masih penasaran ya, kenapa ya Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 ini itu seperti menyamakan peninggian diri Tuhan dengan ular tembaga begitu yang ada di padang gurun ya. Karena kan kalau ular ya seperti yang kita tahu di Alkitab begitu tuh menjadi simbol kejahatan, simbol Iya. iblis begitu ya. Kenapa menggunakan ular begitu ya? Iya, benar juga ya. Iya. Karena memang kalau di Alkitab kita perhatikan memang ular beberapa kali sangat identik dengan iblis. Ya, contohnya ketika Adam dan Hawa dicobai, yang mencobai juga iblis dalam wujud ular itu. Itu tercatat dalam Kejadian 3 ayat 1. Kemudian kalau kita perhatikan kitab Wahyu juga memang ya iblis dalam kitab Wahyu digambarkan dalam bentuk naga ataupun ular gitu ya, juga dalam termasuk ular. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab ular tidak melulu atau tidak selalu dikaitkan dengan iblis. Nah, contohnya tadi Pak Eser katakan di awal, ketika Musa menghadap Firaun, membuat mukjizatnya dalam bentuk apa? Tongkat Menjadi ular. dilemparkan ke tanah menjadi ular. Iya. Kemudian ditangkap lagi menjadi tongkat kembali. Di situ bukan bermakna bahwa tongkat, berarti Musa membawa tongkat kemudian dilempar jadi iblis, bukan gitu ya. Tetapi itulah cara supaya Firaun menyadari bahwa Musa itu datang bukan atas nama dia, tetapi atas nama Tuhan. Dan supaya Firaun menyadari bahwa Musa melakukan itu karena Tuhanlah yang membuat itu bisa terjadi, gitu. Bukan karena Musa hebat atau ajaib kemudian mengubah, tapi itu karya atau tangan Tuhanlah yang melakukannya. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah menasihati murid-muridnya supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Tuhan Yesus kan nggak mungkin menasihati murid-muridnya, kamu cerdik seperti ular, yang artinya cerdiklah seperti iblis, kan tidak demikian Betul. gitu ya. Tetapi dalam konteks binatang, ular memang adalah binatang yang bisa dikatakan cerdik. Akhirnya Yesus memerintahkan muridnya untuk cerdiklah seperti ular. Tapi bukan artinya cerdik seperti iblis gitu. Jadi jelas bahwa ular itu memang beberapa kali dikaitkan dengan iblis, namun ular tidak sama dengan iblis. Ya, sehingga ketika peninggian diri Yesus dikaitkan dengan peninggian ular tembaga, bukan berarti peninggian pribadi Yesus sama dengan peninggian iblis, bukan. Ya, karena konteks itu adalah konteks yang berbicara tentang kejadian itu di dalam situasi yang serupa, yaitu untuk menyelamatkan umat Tuhan. Seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan ya, kalau peristiwa ular tembaga di tiang itu ditujukan untuk menyelamatkan orang Israel dari kematian akibat pagutan ular. Tapi dalam konteks Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan diselamatkan ketika percaya dan memandang dan meninggikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Begitu, Jocelyn dan Pak Eser. Ya, ini kembali lagi ya, kalau misalnya kita memandang ular tembaga. Tadi Pak Ivan menjelaskan bahwa bisa menyelamatkan orang Israel dari kematian akibat pagutan ular tedung ya pada masa itu begitu. Nah, kita teringat juga ada kisah terkait Raja Hizkia begitu ya, yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa begitu. Nah, mengapa Tuhan membenarkan ketika Raja Hizkia melakukan itu begitu Pak Ivan? Gimana Pak? Ini juga menarik ya, bahwa ketika itu Tuhan kan memerintahkan Musa membangun tiang, di situ ada atasnya ada ular tembaga. Tapi di sisi selanjutnya kemudian Hizkia menghancurkannya. Seakan Hizkia itu menganggap bahwa apa yang dibangun Musa itu salah. Ya. Tapi kita harus paham latar belakangnya tercatat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 4. Saya akan membacakannya ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Nah, di sini ya, yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Di sini jelas bahwa apa yang dilakukan Hizkia dibenarkan oleh Tuhan, bukan artinya Hizkia sedang seakan menyalahkan apa yang dibuat Musa atas perintah Tuhan, tetapi di sini Hizkia melihat sudah ada yang namanya penyimpangan terhadap ular tembaga yang diperintahkan Tuhan untuk dibangun. Nah, Tuhan memerintahkan
Musa membangun tiang tembaga itu supaya orang Israel yang melihat ular tembaga itu tidak mati dipakut ular. Tetapi kata melihat itu seringkali dipahami oleh orang Israel menjadi salah. Disuruh melihat kan berarti cuma memandang aja. Tetapi orang Israel menyembah kepada ular tembaga tersebut. Bahkan mereka memberikan persembahan korban bakaran bagi ular tembaga itu. Nah, ini yang menjadi salah. Sehingga akhirnya Hizkia karena melihat penyimpangan ini, sehingga ia menghancurkan apa yang sudah dibuat Musa, yaitu ular tembaga itu dihancurkan. Jadi jelas bukan karena Hizkia ngawur atau bertindak asal, tetapi Hizkia tahu bahwa sudah terjadi penyimpangan, sudah terjadi penyembahan berhala. Bukan menyembah kepada Tuhan yang memerintahkan Musa, tetapi menyembah kepada ular tembaga yang adalah benda mati itu sendiri. Begitu. Menarik sekali Menarik, ya topik betul. ini. Topik yang baru Iya. ya. Topik yang baru dan menarik sekali begitu ya. Betul. Ya, jemaat sekalian, kita sungguh bersyukur ya boleh kembali belajar begitu tentang sebuah topik yang baru begitu. Apa hubungan Yesus dengan ular tembaga? Kita juga bersyukur kalau penginjil Ivan boleh menjelaskannya pada kita dan kita juga bisa memahami begitu ya. Sampai sedemikian dulu Kompas Iman pada hari ini. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya.